Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah di manakah engkau? Satu tema yang penting, yang serius, yang seringkali orang mau tanya tetapi tidak punya kesempatan untuk menanyakannya. Kita akan membahasnya bersama-sama pada malam hari ini. Kita membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, maksudnya Adam, dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman Tuhan, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Atau apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saudara-saudara, setidak-tidaknya ada 3 pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam setelah ia makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Yang pertama adalah, di manakah engkau? Yang kedua adalah, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Jadi ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada Adam pada saat itu. Dan yang mengajukan pertanyaan itu adalah Allah. Rupanya yang ada dalam perjanjian lama itu juga kita jumpai dalam perjanjian baru. Dalam diri Yesus. Yesus yang anak Allah itu pada Markus pasal 5 ayat yang ke-30 berkata begini firman Tuhan. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Jadi yang bertanya ini adalah Allah. Saya heran, kalau Allah itu katanya Maha Tahu, kenapa Allah itu kok masih bertanya? Sudah tahu kok tanya. Maha Tahu kok tanya. Apa sebenarnya Allah itu tidak tahu? Beberapa ayat memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu Maha Tahu. Kita baca di 1 Samuel 2 ayat yang ketiga bagian B. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jelas dikatakan, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Sudah tahu kok tanya. Apa berarti sebetulnya Allah itu gak tahu? Bahkan dalam Mazmur 139 ayat yang keempat mengatakan begini. Engkau tahu apa yang akan kukatakan. Jadi belum ngomong, Allah itu sudah tahu. Bahkan sebelum aku mengucapkannya, mau ngomong apa, Allah itu sudah tahu. Jadi belum ngomong, Allah itu sudah tahu. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Pernahkah saudara kepingin tahu kenapa Allah yang Maha Tahu masih bertanya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa hari ini ada orang yang bertanya, Allah Maha Tahu kok masih tanya-tanya? Berarti Dia nggak tahu. Saudara-saudara yang saya kasihi, Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah bertanya karena Allah sudah tahu. Lah kok bisa? Contoh, Yohanes
pasal 6 ayat 5 sampai 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jadi tanya, beli di mana ya? Lalu ayat 6, Yesus mengatakan hal itu untuk menguji Filipus, karena sebenarnya ia sendiri tahu apa yang akan ia lakukan. Jadi saudara-saudara, kalau Allah itu bertanya, bukan untuk mengumpulkan informasi karena dia tidak tahu atau kekurangan informasi. Kalau Allah bertanya, itu karena Allah sudah punya semuanya, sudah tahu informasinya. Jadi Allah itu bertanya bukan karena Allah itu tidak tahu. Allah itu bertanya karena dia sudah tahu. Jangankan Allah, manusia saja kalau bertanya tidak selalu karena ia tidak tahu. Orang seringkali bertanya karena dia sudah tahu. Contoh, kalau ada seorang guru matematika, lalu bertanya kepada murid-muridnya, dia bilang begini, berapa 2 tambah 3? Guru tanya nih di kelas, berapa 2 tambah 3? Lalu muridnya bilang gini, Bu guru tahu nggak? Tahu lah, lah kok tanya gitu. Jadi orang yang bertanya belum tentu tidak tahu. Orang itu bertanya seringkali karena dia sudah tahu. Jadi kalau Allah bertanya, di manakah engkau? Bukan karena Allah tidak tahu Adam sembunyi di mana. Kalau Allah bertanya, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Bukan karena Allah tidak tahu kalau dia telanjang. Dan kalau Allah bertanya, kamu sudah makan ya buah pengetahuan yang kularang itu? Bukan berarti Allah tidak tahu bahwa dia sudah makan. Sebuah pertanyaan itu diajukan karena ada tujuannya. Dan tujuan itu, tujuan dari pertanyaan itu sangat ditentukan oleh konteksnya. Oleh keadaannya, kenapa itu sebuah pertanyaan diajukan atau diberikan. Itu juga saudara yang menyebabkan Allah bertanya karena Allah punya tujuan dengan pertanyaan yang diberikan itu. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau Allah bertanya itu karena Allah tidak tahu. Allah bertanya justru Allah tahu. Cuma persoalannya adalah apa tujuan Allah bertanya itu? Itu yang penting. Allah itu sudah tahu kenapa kok mengajukan pertanyaan. Pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Apa tujuan Allah bertanya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tentu saja kalau Allah bertanya tujuannya banyak. Dan kalau membahas begitu banyaknya tujuan yang sangat ditentukan oleh konteks keadaan itu disampaikan oleh Allah waktu bertanya, maka kita nggak selesai-selesai membahas apa tujuannya. Tapi setidaknya ada 3 hal. Ada 3 tujuan utama kenapa Allah itu sering bertanya. Yang pertama, saudara, Allah bertanya karena Allah mau mengajarkan sebuah kebenaran atau suatu kebenaran. Sama seperti seorang guru yang bertanya, berapa 2 tambah 3? Bukan karena dia nggak tahu, karena dia mau mengajarkan 2 tambah 3 itu sebenarnya adalah 5. Dia mau mengajarkan angka 5 itu adalah kebenaran yang anak-anak itu harus tahu. Atau siswa-siswa itu, murid-murid itu harus ketahui. Jadi Allah itu bertanya karena mau mengajarkan sebuah kebenaran. Mari kita lihat contohnya. Matius 6 ayat 15 sampai 17.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, maksudnya kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Karena pada umumnya orang itu berpikir bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Elia. Banyak orang memberitahu siapa Yesus itu. Kemudian karena jawaban orang-orang itu, pandangan orang-orang itu salah, perlu memberitahukan kebenaran di tengah-tengah muridnya. Lalu Yesus bertanya, kalau menurut kamu Petrus, aku ini siapa? Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Wah, kalau dalam bahasa yang lebih kerennya, wah hebat, betul. Tapi itu dari Tuhan loh, kamu bisa ngomong kayak begitu. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga yang mengatakan, yang menitipkan kebenaran itu dalam pikiranmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali dalam banyak hal hidup ini kita tanya, kenapa ya? Kenapa ya? Lalu kita tiba-tiba sadar, iya ya, Tuhan itu ternyata mau mengajarkan ini dalam hidup kita. Kenapa saya ini kok mengalami begini? Kenapa kok saya mengalami begini? Tiba-tiba ketika kita mulai bertanya, kita menemukan Tuhan mau mengajarkan kebenaran dalam hidup ini. Saudara-saudara, dan kebenaran itu tidak bisa disampaikan dengan cara lain. Itu sebabnya Allah seringkali mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui hidup kita, supaya kita belajar sebuah kebenaran. Tidak semua orang tahu kebenaran itu kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, lalu kemudian Tuhan itu menyingkapkan sebuah kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, bukan kamu Petrus yang ngomong itu. Allah yang menyatakan, yang menitipkan kebenaran itu di dalam pikiranmu. Yang kedua, saudara. Kenapa Allah bertanya? Yang kedua, Allah bertanya karena Allah itu mengasihi. Kita lihat contohnya. Kejadian 3 ayat 9 dan 10 tadi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Maksudnya di mana engkau Adam? Lalu ayat 10, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman Eden ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara yang saya sangat kasih, siapa yang peduli dengan ketakutannya Adam? Siapa yang peduli dengan kegelisahan, kekhawatiran yang terjadi dalam diri Adam? Karena pada saat itu cuma ada dua manusia, Adam dan Hawa. Dan kalau mereka punya problem, punya persoalan, siapa yang peduli? Siapa yang tahu dan siapa yang mau tahu? Dan kalau kita melihat konteksnya pada permulaan langit dan bumi diciptakan, maka memang gak ada orang lain, cuma ada Adam dan Hawa. Dan gak ada orang yang peduli. Tapi bukan cuma pada zaman dulu saja, kita di zaman sekarang banyak orang, kita punya pergumulan, siapa yang tahu? Siapa yang peduli dengan keadaan saudara? Hari-hari terakhir ini, kalau saudara khawatir, cemas, segala sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Siapa yang peduli?
Siapa yang mengasihi saudara? Siapa yang mau tahu keadaan kita? Kalau ada anak masuk rumah sakit, lalu kepala keluarga ada di luar kota, siapa yang peduli dengan keadaan anak kita? Keluarga mana yang mau tolong? Anggota jemaat, teman gereja mana yang mau tahu keadaan kita? Allah bertanya kepada Adam karena Allah itu peduli kepada keadaan Adam dan Hawa. Kesusahan, kesulitan Adam dan Hawa itu mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan karena Tuhan itu mengasihi Adam dan Hawa. Sekalipun orang itu salah, sekalipun orang itu jatuh dalam dosa, Allah tidak mencampakkan manusia itu begitu saja. Allah datang menghampiri orang yang ketakutan, orang yang merasa bersalah. Allah menghampiri Adam. Dan Allah mendekat dengan pertanyaan, kamu di mana? Pernah enggak kalau saudara enggak punya apa-apa lalu ada orang tanya, sudah makan tak? Apa kamu punya beras untuk dimasak? Uang sekolahnya anak-anakmu sudah dibayar tak? Pernah enggak saudara merasakan bahwa pertanyaan itu bukan karena dia enggak tahu, karena dia peduli keadaan kita. Apa suamimu bekerja? Apa anak-anakmu sudah lulus sekolah? Mereka bertanya bukan karena kepo, bukan karena mereka peduli keadaan kita dan mereka sangat mengasihi kita. Dan itulah Allah. Allah seringkali pakai orang-orang tertentu untuk menanyakan hal-hal itu. Mereka diutus oleh Allah supaya kebaikan Allah itu tetap terjaga dalam hidup kita. Saudara-saudara, bagaimana keadaan saudara hari-hari belakangan ini? Bukankah banyak orang yang mengatakan, tahun lalu itu sulit dan tahun ini gelap. Beberapa orang sudah mulai mengalami kegelapan itu. Dan saudara gelisah dan saudara tidak tahu harus ngomong sama siapa. Dan kalau kita anak-anak kita bisa ngomong sama orang tua kita. Saya butuh uang loh. Papa bisa tolong enggak? Mama bisa tolong enggak? Tapi kalau kita sudah besar, sudah dewasa, kepada siapa kita harus ngomong? Apa orang lain itu pasti bisa menolong kita? Apa mereka enggak punya persoalan yang sama seperti kita? Malam ini Tuhan mengingatkan kita. Siapapun saudara yang ada di tempat ini maupun yang saudara mengikuti Zoom online. Allah peduli dengan keadaan saudara. Allah mau tahu keadaan saudara bukan karena Allah kepo. Allah itu mau tahu karena Allah mengasihi saudara. Kebenaran firman Tuhan ini Tuhan tanamkan dalam pikiran saya. Berminggu-minggu saya nggak bisa tidur memikirkan. Saya mencari tahu kenapa Allah kok bertanya. Kenapa Tuhan kau bertanya? Dan Tuhan bilang, karena aku mengasihi. Karena aku peduli. Karena ada banyak hal yang kau nggak tahu yang aku mau ajarkan kepadamu. Waktu malam saya bangun, saya ngetik. Waktu pagi saya bangun, saya ngetik. Saya mencoba mencatat apa yang Allah katakan supaya jemaat bisa tahu. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Allah bertanya? Yang ketiga, Allah bertanya karena Allah mau memberikan pertolongan.
Kalau ada orang tanya saja bisa memberikan kita kekuatan. Apalagi kalau orang yang tanya itu bukan cuma tanya, tapi memberikan pertolongan. Dan itulah pihak Allah yang seringkali bertanya, yang seringkali peduli, tapi bukan cuma tanya dan peduli, tapi juga mengulurkan pertolongan. Jadi Allah itu bertanya karena Allah itu mau memberikan pertolongan. Mari kita lihat contohnya. Yohanes 5 ayat 6 sampai yang ke-8. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada orang yang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu kalau sudah capek biasanya jawabnya itu sekenanya. Lapa tanya-tanya. Betul nggak saudara? Orang itu kalau sudah kesel, mangkel, numpuk. Dalam bahasa Jermannya itu berdedek sampai sini. Gitu. Kalau ada orang tanya itu langsung aja. Langsung disamber. Gitu. Lapa tanya-tanya. Ngapain? Kepo dengan urusanku. Tapi coba saudara lihat ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jadi Allah itu tanya karena Allah itu mau menolong. Bukan karena cuma sekedar peduli dan kepo urusannya orang lain. Sebab Allah tanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya sudah, sekarang bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Banyak orang tanya-tanya sama kita. Hanya sekedar kepo, hanya mau tahu urusan kita. Tapi kalau kita melihat dari sudut yang positif, kita harus bersyukur ada orang yang peduli dengan kita. Ada orang yang mau tahu keadaan kita. Tapi kita jauh lebih bersyukur kalau orang itu juga mau mengulurkan tangan. Apa yang dia bisa lakukan pada saat kita membutuhkan pertolongan. Dan itulah Allah. Bukan hanya peduli. Bukan hanya mau mengajarkan kebenaran. Tapi Allah juga mau memberikan pertolongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya tidak pernah tahu apa yang saudara gumulkan. Di luar saudara tampaknya baik-baik. Dan kalau saya berpapasan, saya melihat saudara, semuanya sepertinya everything is okay. Tapi yang ada di dalam, siapa yang tahu? Firman Tuhan tadi bilang, Allah itu maha tahu, dia melihat, menguji batin kita. Dan kadang-kadang kita belum ngomong, Allah sudah tahu. Sebab Allah maha tahu. Malam ini siapa di antara saudara yang sedang ada dalam pergumulan itu? Yang sedang ada dalam persoalan itu? Dan kau takut melihat ke depan ini kalau terus sampai 2-3 bulan lagi. Sampai terus Desember. Saya enggak tahu apa yang akan terjadi dengan saya. Saat ini Tuhan bilang, di mana engkau? Di posisi yang kayak apa engkau sebenarnya saat ini? Kekhawatiran yang bagaimana yang sedang saudara alami hari-hari belakangan ini? Apa yang saudara pergumulkan hari-hari ini? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, maukah saudara ditolong Tuhan? Karena apa gunanya doa malam kalau saudara tidak berjumpa dengan Tuhan dan tidak mengalami pertolongan Tuhan? Dan malam ini Tuhan berkata, maukah engkau ditolong? Bagaimanakah keadaanmu? Maukah engkau ditolong? Mungkin saudara berkata, setiap kali ada berkat selalu orang lain terus yang dapat.
Setiap kali ada tender, setiap kali ada proyek, orang lain terus yang dapat, aku nggak pernah dapat. Maukah engkau ditolong? Maukah engkau diberkati? Dan jangan engkau berkata, kan sudah tahu kalau aku yang mau diberkati. Sampaikan itu dengan bahasa yang halus, sopan kepada Tuhan. Bukan dengan sepenuh kecurigaan dan kemarahan. Tapi berkatalah, tolonglah saya Tuhan. Sebab firman-Mu itu bukan untuk sebelah saya, tapi untuk aku. Saudara yang di rumah, firman Tuhan ini untuk kita semua. Dan Tuhan mau bertanya, maukah engkau ditolong? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.